Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya seminar pengembangan diri yang katanya mau bikin hidup kita lebih baik, malah bisa bikin tabungan kita ludes? Yuk, kita bongkar bareng-bareng jebakannya. 1 juta yen. Kalau dirupiahin, itu sekitar 100 juta rupiah. Dan ini bukan duit buat investasi loh ya. Ini duit yang bisa lenyap gitu aja dari kantong orang biasa kayak kita, cuma gara-gara pengen jadi versi diri yang lebih baik. Angka sebesar ini tuh bukan biaya kursus biasa. Ini adalah harga yang mereka pasang untuk sebuah janji. Janji perubahan hidup yang kedengerannya keren banget. Tapi masalahnya, taruhan yang harus kita bayar ternyata jauh lebih gede dari yang kita bayangkan. Oke, sekarang kita bedah nih jebakannya. Ada nama spesifik buat model bisnis kayak gini. Namanya seminar berantai. Nah, dari namanya aja kita udah bisa mulai lihat celahnya di mana. Nah, ini bagian yang paling penting. Tolong perhatiin baik-baik ya. Masalahnya itu bukan soal konten seminarnya bagus atau jelek. Sama sekali bukan. Jebakannya itu ada di strukturnya. Ada 3 langkah simpel. Pertama, pancing pakai biaya murah. Kedua, jualin kursus lanjutan yang harganya selangit. Dan ketiga, ini yang paling bahaya, mereka ubah Anda jadi sales buat mereka. Sekarang kita coba ngintip dapur mereka yuk. Kita lihat gimana mesin duit ini bekerja. Karena ya pada akhirnya ini semua soal untung yang gede banget. Coba lihat angka ini. Ini bener-bener gila. Biaya operasionalnya itu hampir nol. Paling cuma sewa tempat sama materi digital. Artinya apa? Profit margin mereka itu bisa sampai 90%. Coba deh bayangin, dari setiap 100.000 yang Anda bayar, 90.000-nya itu langsung masuk kantong mereka. Laba bersih. Gila kan? Dan jangan salah, ini bukan bisnis ecek-ecek. Di Jepang aja, nilai pasar buat model seminar kayak gini itu triliunan rupiah. Ini tuh industri raksasa yang dibangun di atas model berantai yang sama. Oke, tadi kita udah ngomongin gimana cara kerjanya dari sisi duit. Sekarang kita geser ke siapa sih yang jadi targetnya dan kail psikologis apa yang mereka pakai buat narik orang-orang ini. Nah, ini bagian yang paling bikin kaget. Target mereka itu bukan orang yang naif atau gampang dibodohi. Justru sebaliknya, mereka ini para profesional, berpendidikan, orang-orang ambisius yang ngerasa gue bisa lebih baik dari ini. Mereka cuma lagi ada di persimpangan jalan, ngerasa kerja kerasnya sia-sia, atau mungkin baru ngalamin perubahan hidup yang besar. Nah, kondisi rentan inilah yang dimanfaatin habis-habisan. Dan disinilah letak kejeniusan jebakan mereka. Mereka itu nggak jual hasil yang bisa diukur, kayak dapat sertifikat gitu. Nggak, mereka jualnya sesuatu yang abstrak, perasaan atau perubahan mindset. Ini brilian banget. Kenapa? Karena kalau Anda nggak berhasil, ya siapa yang salah? Anda sendiri. Program mereka nggak akan pernah bisa disalahin. Anda mungkin mikir, loh kok bisa sih yang kayak gini legal? Jawabannya karena mereka pinter banget main di area abu-abu hukum. Ini semua bisa terjadi karena informasinya timpang banget. Si penyelenggara itu pegang semua kartunya. Mereka nggak bakal pernah kasih tahu Anda tingkat sukses pesertanya berapa banyak yang keluar di tengah jalan, atau isi dari kursus jutaan rupiah itu sebenarnya apa. Pokoknya kita kayak beli kucing dalam karung. Singkatnya gini deh, gimana coba caranya nuntut seseorang karena perasaan Anda gagal berubah? Nah itulah celah hukumnya. Karena produk yang mereka jual itu nggak kelihatan, nggak berwujud, mereka jadi hampir kebal hukum. Oke, kita udah bongkar semua masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya ngelindungin diri kita? Tenang, saya bakal kasih satu pertanyaan super sederhana yang bisa jadi tameng buat Anda. Tolong perhatiin banget bagian ini ya. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, inilah dia. Ini adalah kunci buat ngebongkar semua kedok mereka. Ini dia pertanyaannya. Coba tanyain ini ke diri sendiri sebelum ikut program apapun. Kira-kira bisnis ini masih bisa jalan nggak ya kalau semua pesertanya berhenti ngajak orang baru? Dan jawabannya itu bakal ngebuka semuanya. Kalau jawabannya tidak, bisnis ini bakal bangkrut. Udah pasti itu model berantai. Tapi kalau jawabannya ya, tentu aja masih bisa jalan. Nah, itu baru bisnis beneran yang ngejual produk atau jasa yang jelas. Sesimpel itu tesnya. Jadi, pada akhirnya, ini tuh bukan cerita soal siapa yang baik dan siapa yang jahat. Ini soal sistem. Sebuah sistem yang cerdas banget, yang dirancang untuk manfaatin harapan kita semua. Dan cara buat menangnya itu bukan dengan marah-marah, tapi dengan mengerti. Karena sekali Anda paham sistemnya, Anda nggak akan pernah bisa kejebak lagi.